Indonesia adalah negara penghasil komoditas kelapa terbesar di dunia dengan luas perkebunan kelapa berkisar 3,8 juta hektar. Sebagian besar perkebunan kelapa ini dimiliki oleh masyarakat. Mereka mengolahnya sendiri menjadi kopra dengan sistem penjemuran di bawah sinar matahari langsung atau mereka memanfaatkan oven. Akan tetapi, pengeringan ini membutuhkan waktu yang agak lama, berkisar 2 atau 3 hari bila cuaca membaik. Tapi jika cuaca lagi buruk, akan beresiko. Daging kelapa akan busuk dan bonyok. Di video ini akan berbagi cara mudah dan cepat membuat kopra kelapa menggunakan sistem pengasapan atau sistem panggang. Langsung jadi kopra hanya 27 jam kerja. Kopra dan arang siap jual. Untuk membuat kopra kelapa agar prosesnya cepat, 3 hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, gunakan 2 macam karyawan, yakni karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Yang dimaksud karyawan tetap adalah karyawan yang selalu aktif bekerja mulai dari awal proses panen hingga kopra dan tempurung siap dijual. Sedangkan karyawan tidak tetap adalah karyawan yang mengerjakan satu macam pekerjaan saja. 2 pekerjaan harus menggunakan pekerja tidak tetap. Pertama, pakai impie, atau tukang panjat yang akan memanjat pohon kelapa. Kedua, pasung keyeng, yang akan mengupas sabut kelapa. Kemudian hal kedua yang harus diperhatikan agar proses pembuatan kopra lebih cepat adalah menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan tenaga kerja, agar mereka harus bisa menyelesaikan tugasnya dalam waktu 2 jam. Untuk jumlah pohon kelapa 100 pohon, maka jumlah tukang panjat minimal 4 atau 5 orang yang sudah berpengalaman. Begitu juga jumlah pekerja yang akan mengupas sabut kelapa. Mereka harus selesai mengupas semua sabut kelapa dalam waktu sekitar 2 jam. Biasanya, jumlah pekerja yang mengupas sabut kelapa untuk 100 pohon, minimal 4 orang atau tergantung dari kemampuan yang mereka miliki. Dan jumlah pekerja tetap harus 6 orang. Kemudian hal ketiga harus diperhatikan agar proses pembuatan kopra cepat adalah menggunakan tempat pemanggangan terbuat dari beton yang suhu panasnya lebih tinggi daripada tempat pemanggangan yang terbuat dari kayu atau papan. Kemudian hal yang harus diperhatikan agar proses pembuatan kopra bisa lebih cepat adalah disiplin. Semua karyawan harus hadir di lokasi sebelum proses panen dimulai. Dan tidak terlalu banyak membaik waktu istirahat. Secara umum, proses pembuatan kopra kelapa terbagi 10 tahapan. Namun dalam panduan ini hanya 6 tahapan saja. Tahap pertama adalah memanen buah kelapa. Sekitar 5 menit. Saat masing-masing pemanjat turun dari pohon pertama yang dipanjatnya, maka 4 pekerja tetap sudah boleh memulai juga pekerjaannya. 3 orang yang melepaskan buah dari tandannya, kemudian 3 orang juga yang mengumpulkan buah dalam bentuk kumpulan kecil. Sekitar 20 menit kemudian pasung keyeng akan memulai mengupas sabut kelapa yang sudah terkumpul. Setelah si pengupas kelapa selesai mengupas masing-masing satu kumpulan kelapa, maka satu di antara pengumpul dan pemisah buah dari tandannya harus beralih pekerjaan untuk memotong kelapa yang sudah terkupas sabutnya. 2 pemotong ini akan memotong kelapa sambil menaikkan ke mobil untuk diangkut ke sekitar tempat pengasapan. Dengan bekerja disiplin seperti ini bisa dipastikan kalau tahap pertama yaitu proses panen akan selesai dalam waktu 4 jam. Sekarang tahap kedua, memasukkan kelapa ke tempat pengasapan. Mulai tahap ini, semua pekerjaan hanya dikerjakan oleh 6 pekerja tetap, dan tidak ada lagi tugas untuk pekerja lain. Ratakan buah kelapa untuk mendapatkan suhu panas yang merata. Hadapkan daging kelapa ke bawah pada lapisan paling atas agar suhu panas merata sampai pada lapisan paling atas walaupun kondisi lapisannya tebal. Sekarang proses pengasapan. Agar lebih aman selama proses pengasapan, maka sediakan alat splayer. Kemudian isi air secukupnya lalu letakkan pada tempat di sekitar tempat pemanggangan. Untuk tempat pemanggangan berbahan beton atau berdinding tembok, masukkan sabut kelapa sebagai bahan bakar ke dalam kolom maksimal 3 lapis sabut kelapa. Tuangkan 20 ml minyak tanah salah satu sabut kelapa agar proses pembakaran lebih cepat. Lalu dibakar. Untuk menghilangkan rasa jenuh karena harus menunggu sampai 4 jam, maka isi waktu ini dengan hiburan kesukaan Anda dan sesekali mengontrol kondisi api pengasapan.
Kontrol besar api, agar tidak terjadi kebakaran yang tidak diinginkan. Perhatikan bagian bawah lantai dengan cara mengintip lewat pintu atau jendela samping, dan pastikan tidak ada bara api di sana. Tutup bagian pintu untuk mengurangi besar volume api dan buka pintu untuk menambah volume api. Selain menutup pintu, kita bisa menggunakan cara melemparkan sabut mentah ke bagian api yang membesar. Bisa juga menggunakan cara menyemprotkan air ke titik api langsung. Gunakan sprayer untuk mematikan api di bagian bawah lantai dengan cara lewat pintu atau jendela samping. Mengontrol dan mengatur volume api seperti ini. Bisa dipastikan proses pengasapan pertama akan berjalan 4 jam saja. Kontrol kondisi daging kelapa dengan melihat lapisan paling atas. Hentikan api pengasapan setelah daging terlihat sudah hampir matang walaupun waktu pengasapan belum berjalan sampai 4 jam. Sekarang proses selanjutnya, pemisahan daging dan batok kelapa atau masih isi. Agar lebih mudah memisahkan daging kelapa dengan batoknya, gunakan alat mencongkel khusus dan kuda-kuda. Siapkan karung kosong untuk tempat daging yang sudah matang, dan letakkan kembali di lantai daging yang belum matang. Pastikan kondisi warna daging kelapa terlihat jernih kecoklatan untuk daging yang matang. Kemudian warna putih keruh mirip warna santan untuk daging yang belum matang. Untuk mengurangi potensi kebakaran, bersihkan sisa serabut yang ada di lantai menggunakan karung kosong atau alat sapu lainnya, sebelum meletakkan daging yang masih mentah.